Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sore ini kita akan kembali dan kita dibawa untuk sharing firman Tuhan. Untuk kul hari ini judulnya berkat dimensi yang baru. Ada dua ayat referensi berkat dimensi yang baru. Yang pertama yaitu 2 Korintus 13 ayat 18. Kita akan baca. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Di dalam dimensi yang baru ini, kita akan dibawa untuk memahami prinsip-prinsip bagaimana Tuhan hendak memberkati kita. Seperti dalam bacaan 2 Korintus 3:18 tadi, bahwa kita mencerminkan kemuliaan Allah. Kita semua tahu apa itu cermin, bahwa cermin itu adalah suatu benda di mana kita bisa bercermin, dan cermin itu akan memancarkan cahaya kita. Demikian pula, seumpama Allah bercermin, dia akan menampilkan Allah itu sendiri. Saat kita bercermin, kita melihat diri kita, dan kita juga melihat kemuliaan Allah dalam diri kita. Kita akan lihat pada saat penciptaan Adam itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya, saat Allah melihat wajah Adam, Allah melihat wajahnya sendiri. Ketika ciptaan lain melihat Adam, ciptaan lain akan melihat kemuliaan Allah. Jadi tugas Adam adalah mencerminkan kemuliaan Allah di alam semesta. Jadi sekarang bagaimana? Cermin tidak ada gunanya kalau tidak ada orang berdiri di depannya. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, cermin itu yaitu kita, itu menghindar daripada Allah. Dan pada saat Allah melihat ke cermin itu, dia akan melihat gambaran gelap. Cermin itu kotor, cermin itu hitam, cermin itu tidak menggambarkan dengan jelas wajah apa yang tercermin di depannya. Jika kini Allah berdiri dalam cermin, dia akan nampak hitam, gelap, dan kotor. Dan karena kemuliaannya itu, karena cermin itu begitu kotor, supaya dia dapat memancarkan atau menampilkan gambar wajah dari yang berdiri di cermin itu, maka Allah akan membersihkan kotoran itu di cermin, membersihkan gambar gelap itu di cermin, sehingga cermin itu menampilkan kembali gambaran yang sebenarnya. Di sini ayat tadi luar biasa sekali, bahwa dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang besar. Ilustrasinya begini Bapak Ibu. Saat dosa itu masuk di dalam diri manusia, manusia menghindar. Cermin itu menghindar. Karena dia merasa bahwa kemuliaan Tuhan itu telah pergi dari dia. Tapi syukur kepada Allah bahwa karena kemuliaan Tuhan yang adalah roh, dia bisa mengubahkan diri kita segambar lagi dengan dia. Maka pada saat Tuhan melihat cermin itu kotor, gelap, hitam, maka Allah akan membersihkan kembali cermin itu sehingga kemuliaan itu kembali kepada manusia dan memancarkan kemuliaan Allah kembali. Dan cermin itu menunjukkan wajah Allah, gambar Allah, kemuliaan Allah yang semakin besar dan semakin besar, sehingga saat kita bercermin kembali, pada saat Allah memulihkan gambar diri kita, pada saat Allah memberikan rohnya kepada kita, kemuliaan Allah itu akan nampak kembali dalam hidup kita. Jadi apa yang harus dilakukan cermin itu? Apa yang harus dilakukan oleh kita?
supaya kemuliaan itu semakin besar dalam hidup kita. Pertama, dekati dia, bersekutu dengan dia. Yang kedua, mengobrol dengan dia, membaca firman dengan dia tiap hari, menikmati firman dia setiap hari. Maka kita akan dibawa semakin dekat di dalam kemuliaannya, semakin dekat dan semakin dekat. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi makin kita merasa merdeka, damai sejahtera dan sukacita, maka cermin itu berfungsi sebagaimana mestinya. Maka kita akan mencerminkan kemuliaan Allah dalam hidup kita sebagaimana mestinya. Kalau kita senantiasa tetap di dalam hadiratnya, kita senantiasa tetap mendekat kepadanya, melekat kepadanya, dan senantiasa menyukai firman-Nya dan merenungkan firman-Nya dan melakukannya. Yang kedua, di ayat Ulangan 28 ayat 13 dikatakan di sini, Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Setiap kita menginginkan keberhasilan dalam pekerjaan kita, karir kita meningkat, impian kita tercapai, dan semua orang pasti akan mendambakan hal seperti itu. Semuanya tidak stagnasi, semakin naik dan semakin naik. Namun kenyataannya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Bahwa ada saatnya mungkin pekerjaan kita, karir kita stagnasi di situ. Tapi percaya kepada Allah, karena Tuhan menginginkan setiap umatnya menjadi kepala bukan ekor, tetap naik bukan turun. Tuhan mengatakan bahwa Ia tidak menghendaki umatnya menjadi turun. Ia ingin setiap kita naik, bahkan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Oleh sebab itu, melalui firman ini mari kita sama-sama belajar tentang apa yang dimaksud dengan menjadi kepala bukan ekor dan naik bukan turun. Yang pertama kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. Di Kejadian 39 ayat 5 kita akan baca di Kejadian 39 ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi di dalam ayat 35 ini Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf ada di situ. Makna kepala dalam bahasa aslinya adalah memiliki arti yang luar biasa, yaitu pemimpin, orang yang utama, pengatur, atau orang yang mampu menjadi teladan, memiliki dampak bagi orang lain, dan dapat memberikan pengaruh positif. Yusuf merupakan contoh pribadi yang meskipun sedang berada di garis bawah, dia menjadi pelayan, menjadi kepala rumah tangga dari Potifar, tapi dia tidak memiliki kualitas sebagai budak atau sebagai pelayan, di mana biasanya seseorang yang memiliki hidup sebagai pembantu, meskipun itu kepala dari rumah tangga Potifar, tetapi dia tidak memiliki sifat pengekor. Pengekor itu ya mengikuti apa yang harusnya apa yang dilakukan orang-orang, dia ikuti, tapi dia tidak memiliki keputusan, tidak memiliki pimpinan di dalam hidup mereka, hanya mengikuti aja. Salah diikutin, benar diikutin, apapun diikutin. Tapi Yusuf tidak, dia memiliki mentalitas sebagai orang yang mampu memimpin di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan, di dalam pekerjaannya di rumah Potifar. Meskipun di dalam hidup Yusuf kejujurannya mendapatkan upah, yaitu
Dia dipenjara karena